dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan semester ini, yaitu semester 5 S1 PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selamat bertemu dengan saya Pak Matius dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD. Pada pertemuan pertama ini, yaitu kita akan membahas modul 1, yaitu hakikat pendidikan di sekolah dasar. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, 1. Konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. 2. Perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik. 3. Faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran. 4. Berbagai jenis strategi belajar mengajar. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas 4 topik. Pertama, konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. 1. Belajar memiliki 3 atribut pokok, yaitu A. Belajar merupakan proses mental dan emosional atau aktivitas pikiran dan perasaan. B. Hasil belajar berupa perubahan perilaku, baik yang menyangkut kognitif, psikomotorik maupun afektif. C. Belajar berkat mengalami, baik mengalami secara langsung maupun mengalami secara tidak langsung atau melalui media. Dengan kata lain, belajar terjadi di dalam interaksi dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Supaya belajar terjadi secara efektif, perlu diperhatikan beberapa prinsip antara lain. 1. Motivasi, yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik dinilai lebih baik karena berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. 2. Perhatian atau pemusatan energi psikis terhadap pembelajaran erat kaitannya dengan motivasi. Untuk memusatkan perhatian siswa terhadap pelajaran bisa didasarkan terhadap diri siswa itu sendiri dan atau terhadap situasi pembelajaran. 3. Aktivitas belajar itu sendiri ialah aktivitas bila pikiran dan perasaan siswa tidak terlibat aktif dalam suatu pembelajaran, maka hakikatnya siswa tersebut tidak belajar. Penggunaan metode dan media yang bervariasi dapat merangsang siswa lebih aktif dalam belajar. Selanjutnya, perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. 1. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Keempat istilah tersebut merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran. 2. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan dapat diketahui dari langkah-langkah pembelajaran yang telah tersusun atau sedang terjadi. 3. Pendekatan pembelajaran adalah cara umum dalam memandang pembelajaran. 4.
Strategi pembelajaran adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber belajar yang dimiliki dan dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Metode mengajar adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 6. Teknik pembelajaran menggambarkan langkah-langkah menggunakan metode mengajar yang sifatnya lebih operasional. 7. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penentu teknik pembelajaran diantaranya adalah kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan sarana dan waktu, serta kesiapan dari siswa. Faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi dan pembelajaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan memilih strategi pembelajaran ialah: yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, jenis dan tingkat kesulitannya materi pembelajaran. Ketiga, sarana waktu yang tersedia. 4, siswa dan guru. Keempat faktor inilah yang harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran agar pembelajaran yang kita sampaikan dapat berjalan secara efektif. Menurut Gens, mengklasifikasikan hasil belajar atau tujuan pembelajaran ke dalam 5 jenis tujuan belajar sebagai berikut. Keterampilan intelektual dengan tahapannya. 1. Kemampuan membedakan. Pada tahap ini anak sudah mampu membedakan. 2. Kemampuan mengenal konsep konkret. Pada tahap 2 ini anak sudah mulai mengenal konsep konkret dari suatu benda. 3. Kemampuan memahami konsep. Pada tahap ketiga ini anak sudah mulai mampu memahami suatu konsep. 4. Kemampuan menggunakan aturan, rumus, hukum, dalil, dan prinsip. Pada tahap 4 ini anak sudah mulai mampu menggunakan aturan, rumus, hukum, dalil, dan prinsip. 5. Kemampuan memecahkan masalah dengan baik. Pada tahap kelima ini anak sudah mampu memecahkan suatu masalah dengan sendirinya tanpa harus dibantu oleh orang lain. Selanjutnya, berbagai jenis dan strategi pembelajaran. 1. Strategi deduktif, yaitu strategi yang diambil dari yang umum ke yang lebih khusus. Yang kedua, strategi deduktif, yaitu strategi yang diambil dari yang khusus ke yang lebih khusus. 3. Strategi ekspositorik. Pada strategi ketiga ini, di mana bahan atau materi pembelajaran diolah oleh guru. Siswa tinggal terima jadi dari guru. Jadi guru yang mengolah bahan pembelajaran. 4. Strategi heuristik. Pada strategi ini, bahan atau materi diolah oleh siswa. Siswa yang aktif mencari dan mengolah pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator, memberikan dorongan, memberikan arahan, dan memberi bimbingan kepada siswa. Apalagi siswa yang lebih. Terima kasih
untuk kita semua, materi perkuliahan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Thank you for you. See you.